Kita juga tahu ada apa namanya program pemerintah tuh ada ketahanan pangan, gitu Pak. Jadi itu pun tahunnya akhir-akhir Pak. Yang penting bagi kami niat awalnya tuh Bersih dulu. bersih dulu. Ya dari segi lingkungan kita jadi lebih segar kali ya, terus lebih bersih. Yang tadinya hutan jadi terang, terus dari ketahanan pangan juga kita bisa menjual hasil panen, jadi menambah pemasukan buat ibu-ibu gitu. Masih banyak sampah di pinggir tong sampah. Gimana teman? Kami memang senang memotret apa yang terjadi di masyarakat, bergerilya kemana-mana ya kan, ke Kabupaten Cirebon, ke Kota Cirebon, ke Kuningan. Besok rencana kita mau ke Majalengka, ke Indramayu. Hari ini dekat-dekat kantor dulu lah. Hari ini saya beruntung mendapat informasi dan kebetulan kita diterima di sini di RW 15 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Selatan. Harjamukti, Kota Cirebon, Harjamukti Selatan. Dan ini bagi saya sih menyenangkan karena rupanya di sini ada sebuah kelompok tani mungkin ya, nanti akan saya tanya-tanya ke narasumber saya. Di sini rupanya kita belajar mengenai bagaimana gotong royong, bagaimana kemudian kita memanfaatkan lahan yang ada untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ketahanan pangan dan yang lainnya. Nah, kali ini saya berbincang dengan dua narasumber yang alhamdulillah bisa kita hadirkan. Yang pertama Pak Arief Gunawan. Gambar sudah mulai berubah mungkin. Pak Arief Gunawan ini adalah Ketua Kelompok Hortipark Agri Gardina. Pak Arief, apa kabar Pak Arief? Baik, Sehat, Pak Subhan, ya? Alhamdulillah. Sehat Pak Subhan. Terima kasih Bapak sudah menerima RRI hadir di sini sore hari sama-sama. ini. Mudah-mudahan sih walaupun perbincangan kita nggak panjang tapi membawa manfaat lah. Amin, amin. Harapan kita. Pemirsa kita ya. Nanti kita bisa jelaskan. Kalau Pak Arief sehari-harinya kalau di sini sebagai apa nih Pak Arief? Ketua Poktan Agri Gardina. Ketuanya sebagai ketua Poktannya ya. Betul ya, tadi saya di awal bilang ini sebuah kelompok tani ya Pak Arief ya? Iya, kelompok tani. Oke. Yang kedua ada Ibu Evelyn Suherti, Bendahara Kelompok Hortipark Agri Gardina. Bu Evelyn, apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Iya. Waduh, alhamdulillah nih. Walaupun mungkin yang terpotret hanya mereka berdua, tapi sebenarnya di outframe, di luar kamera kita ini ada beberapa ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Awalnya Pak Arief, saya mikir ini KWT, ya kan? Kelompok wanita tani kan begitu. Begitu datang ke sini, wah bapak-bapak juga banyak nih, ya kan? Yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi ini kan bukan sekedar kelompok wanita tani gitu ya, karena semuanya terlibat. Pak, mungkin nanti bisalah dua-duanya menjawab begitu ya beberapa pertanyaan ini. Misalnya, ini tuh apa sih kalau pendengar dan juga pemirsa ingin tahu, ini tuh apa sih, kegiatan apa di sini tuh Pak Arief? Ya, ini sebetulnya awalnya ini ada tanah nganggur sekitar 7.000 meter persegi, jadi hampir 1 hektar. Itu terbelah dua oleh jalan kampung yang menghubungkan antar RT. Nah, yang bagian barat ini luasnya 4.000 meter persegi, yang sebelah timurnya 3.000 meter persegi. Nah, ini dulu tanah tidak terurus, tanah merana, di mana seperti hutan, itu tempat warga membuang sampah. Sampahnya itu bukan sampah hanya daun dan lain-lain. Kasur di sini ada Pak. Kulkas kotor ada Pak. Koper-koper isinya baju pakaian ada di sini Pak. Itu kita mengeluarkan sampahnya itu sampai 11 dump truck. 11 dump truck. Nah, kemudian awalnya kita ya mengerahkan warga di sini Pak, bergotong royong. Bekerja bakti seperti itu Pak, untuk membereskan itu. Tujuannya hanya satu, ingin dilihat bahwa ini menjadi satu tempat yang berbeda, paling tidak bersih, tidak lagi warga dengan enak membuang sampah di sini. Itu tujuan awalnya Pak. Nah, apa namanya, niatan saya ini bagus nih kalau dijadikan kebun dan kita tanamin apa namanya, ya yang unggul, komoditinya yang unggul gitu Pak, yang punya nilai tambah Pak. Begitu membersihkan memang sudah terpikir akan dijadikan apa? Iya, konsep saya adalah pertanian terpadu, artinya
ada tanaman tahunannya, ada tanaman musimannya seperti tomat, cabai dan lain-lain sayuran umumnya Pak. Kemudian ada peternakannya, ada perikanannya seperti itu konsep awalnya Pak. Itu terjadi di awal penanaman itu bulan Mei 2023. 2020 pasca Covid banget ya. Ya, Hampir pasca. Iya. Ya, setelah COVID. Betul, Pak. Pak, awalnya ini tidak terurus, ya kan? Padahal kan ini sekitarannya memang kompleks perumahan kan? Iya, Betul. Kompleks rumah-rumah Betul. gitu. Kenapa kemudian tiba-tiba terpikir harus membuat sebuah kelompok tani itu? Hanya karena melihat hamparan ini sayang banget kalau nggak dipakai atau ada tujuan lain waktu itu, Pak? Atau Ibu mungkin? Ya, intinya kita ingin juga peduli ke lingkungan. Jadi lingkungan ini harus baik demi Buat apa namanya? penghijauan Ya, untuk penghijauan, dan kita juga tahu ada apa namanya program pemerintah tuh ada ketahanan pangan. Gitu Pak. Jadi itu pun tahunya akhir-akhir Pak. Yang penting bagi kami niat awalnya tuh Bersih dulu. bersih dulu. Rapi. Kemudian juga sebagai wahana untuk merekatkan warga Pak. Dengan kerja bakti kan warga berdatangan Pak. Betul. Ada yang iuran singkong, ada yang iuran air, ada yang Kopi, kita ya. menggugah kepedulian juga itu inti awalnya Pak sebetulnya. Kita ingin ke situ gitu. Dan Padahal niat awal itu sederhana sekali ya Pak ya? sederhana Pak. Beresin supaya ini enak begitu ya. hijau. Hijau. Akhirnya Segar. malah berkembang sampai dengan sekarang, Iya. continue begitu ya, Iya. tidak terputus. Saya ke Iya. Ibu dulu, Ibu Evelyn. Iya. Dulu waktu, saya nggak tahu nih, prosesnya Ibu diajak oleh ibu-ibu yang lain, atau gimana nih? Kok sampai kompak nih sampai hari ini? Mungkin bisa Ya diceritakan. awalnya kita ada kumpulan misalkan kayak arisan. Jadi oh iya kita ada kelompok tani di sini, jadi kita ikutan. Jadi setiap hari kita piket dari Senin sampai Minggu bergiliran bergantian pagi sore sekitar ya 1 jam atau 1,5 jam kita piket tiap harinya. Oh, jadi ini tuh tiap hari ya? Ada yang Bergantian. jaga? Enggak, bergantian piket. Piket. Ibu-ibunya diganti setiap hari, bergantian orangnya, bergilir. Ya, tanaman ini kan harus dipelihara Pak. Iya, disiram, Disiram, cabut gulma. mencabut gulma, kemudian kalau sudah saatnya memanen, ya memanen untuk dijual Pak Iya. itu Pak. Nah ini ibu-ibu setiap harinya ada 7, pagi 7 orang, sore 7 orang, sekitar itu Pak 7 hari kita, karena harus diurus terus setiap harinya agar berhasil Oke. gitu Pak. Oke, saya ingin mundur lagi ya. Ini kan berarti cerita setelah berjalan Iya. nih, ya kan? Maka kemudian ada jadwal piket, Iya, ada ya jadwal kan? piket, Kemudian berpikir gimana caranya ini mangga bisa dijual, ya Iya, kan? betul. Tomat bisa dijual dan segala macam. Saya pikir itu setelah ini jadi. Iya. Tapi kan sebelum jadi nih pasti di Iya, kepala nih banyak ide-ide kan? Iya Pak. Menyatukan ide itu dari ratusan kepala yang ada di sini tuh Pak. Akhirnya memilih untuk membuat sebuah kebun seperti ini. Gimana? Ya kita waktu itu ada rapat ya Pak, Iya. rapat sama RT-RT dan jajarannya, ada warga-warga yang kumpul, kita bahas tentang oh ini mau jadikan apa gitu. Ternyata oh iya idenya tentang pertanian aja, apalagi ada program dari pemerintah tentang tahanan pangan gitu. Iya. Iya Pak. Jadi ya sambil jalan sebenarnya itu Iya, Pak sambil. diskusinya. Cuma saya sudah punya konsep sejak lihat luasan lumayan ini, yaitu Pak. Iya. Pokoknya ini harus dimanfaatkan dengan tanam, kan kebetulan pengalaman saya ya di perkebunan Pak. Betul, Pak betul, Subhan. betul. Jadi secara teknis tahu. Ya, jadi tanaman apa yang unggul, nilai jualnya tinggi gitu, kita sudah konsepkan gitu Pak. Nah ini untuk mengajak warga sekitar sini untuk bisa aktif itu pun juga tidak mudah. Artinya ada kendala-kendala, ada yang juga mempertanyakan kok tanaman mangga deket-deket banget sih nanamnya, terus kok hanya di sini nanamnya mangga sih nanti segede apa gitu, terus baru panen berapa tahun nanti nih, 5 tahun, 10 tahun gitu Pak. Padahal ini kan mangga genja sih. Ternyata tanam bulan Mei, akhir tahun Udah panen. kita sudah Panen, iya iya. panen. Sudah Udah bisa berapa kali? merasakan. 2023 itu. Oke Pak, ini saya mau bahas satu-satu. Yang di depan kita ini mangga nih. Mangga. Ini mangga apa, kemudian
pengembang biakannya waktu itu pertama kali gimana ceritanya bisa sampai selebat ini sekarang? Ya, ini mangga Agrigardina 45. Ini dikembangkan awalnya di Indonesia itu oleh petani atas bimbingan Dinas Perkebunan Pasuruan, Pak. Ini persilangan antara varietas Saigon dengan varietas lokal yaitu Indramayu. Oke. Aromanis Indramayu. Aromanis Indramayu. Nah itu hasilnya adalah dia sifatnya menjadi genjah. Genjah itu artinya umur pendek sudah berbuah. Sudah berbuah. Jadi Sedangkan mempercepat buahnya begitu ya. Mempercepat buah. Kemudian fisiknya juga dicari yang tidak tinggi-tinggi amat, paling 2 meter gitu, Pak. Oh, jadi ini udah setinggi ini ya, udah tinggi maksimal. Tinggi maksimal. Oh. Nanti pengaturannya adalah dengan adanya pruning, pemotongan daun, pemotongan ranting-ranting gitu yang sudah tidak berbunga seperti itu, tidak berkembang gitu, Pak. Nah ini jarak tanamnya hanya 2,5 meter kali 2 meter saja, Pak, di sini. Iya, antara tanam satu dengan yang lain seperti itu, Pak. Satu dengan yang lainnya. Nah, gitu, Pak. Nah ini kita tanam di tanggal 3 Mei 2023, akhir tahun kita sudah panen, Pak, itu, Pak. Dan alhamdulillah tanah di sini cocok gitu, Pak. Jadi pengembangannya oleh penangkar itu, si penangkar bibit ini mengambil dari batang bawah, sebagai batang bawah ini tanaman kecil dari biji mangga apapun dalam polybag. Kemudian sebagai batang atasnya adalah mangga Agrigardina. Jadi diambil dari setiap tunas di ketiak daun itu, diambil mata tunasnya ditempelkan ke batang bawah ini. Nah, nanti 2 bulan dia sudah kelihatan tumbuh, baru batang aslinya dipangkas. Sehingga yang tumbuh di atas ini adalah mangga Agrigardina seperti itu, Pak. Nah, itu. Jadi mangga yang apapun itu hanya sebagai media batang dia bawah. Batang bawah. Ya. Pak, nah ini agak teknis sih, cuma saya tergelitik untuk nanya aja. Karena saya bukan orang pertanian, nggak ngerti sama sekali nih, Pak. Ya. Kalau kemudian di bagian bawahnya itu dia mangganya bebas mangga apa saja, apakah nanti hasilnya juga berbeda-beda dari rasa kah atau segala macam? Tidak, Pak. Jadi mangganya mengikut dari batang atas ini saja. Oke. Kenapa kita ngambil dari biji batang bawah, bukan kita kembangkan dengan cangkokan, agar akarnya ini akar tunggang, Pak. Jadi tetap kuat. Tetap kalau kuat. dari biji tetap kuat. Kalau kita ini nyangkok, kita kembangkan, itu akarnya akar serabut di bagian permukaan saja, tidak ada yang nancep ke dalam. Jadi kemungkinan kalau cangkokan itu kena angin akan bisa tumbang. Itu, Pak. Ya, itu perbedaannya. Ini lebih kuat begitu ya? Ya, karena ada akar tunggang. Hanya butuh waktu sekitar 1-2 bulan ya berarti ya? Sampai berapa? Ya, dari okulasi keluar itu bisa dari 2 bulan sudah. Kita lihat sehat, kita potong, kemudian kita pelihara batang yang sudah kita okulasikan. Dari jumlah lahan yang kita punya, Pak, khusus untuk mangga saja dulu sebelum ke sini ya, Bu ya, sebelum ke pohon-pohon yang lain, itu sejauh ini dikonsumsi oleh keluarga sekitar atau juga dijual keluar atau gimana? Kalau dari data saya pikir malah lebih banyak keluar, Pak. Oh iya. Iya, karena dari sisi harganya mahal, Pak. Sisi harga ini kita jual 70.000 per kilo. Per kilo. Sekilo itu kalau normal isinya 6, sekitar 6, Pak. Kan kecil-kecil berarti satu butirnya berapa ribu itu bagian 10.000-an. Dan itu ukuran terbesarnya seperti, saya nggak tahu ya, nanti ada gambarnya atau enggak? Ada yang sempat saya itu segitu. yang ukuran terbesar. Enggak, itu yang Atau ada yang gede lagi, lagi. besar lagi ada. Oh gitu ya. Iya, Pak. Sejauh ini masih ada yang harus dikembangkan nggak sih, Pak, dari mangga ini secara teknis? Ya, kalau dari sekarang ini hasilnya dari segi rasa sudah pas, sudah oke, cocok tanah di sini. Kemudian dari lebatnya ya ini karena baru tahun kedua, masuk tahun ketiga sudah bagus. Hanya mungkin kita akan meningkatkan dari sisi pemeliharaannya, Pak. Kita mungkin karena dia
sekarang ini kondisinya banyak ranting-ranting yang buahnya terlalu berat menyentuh tanah, Pak. Oh, Pada ini Sehingga jadi pada ini busuk. busuk. ya busuk dan berjatuhan. Nah, ini mungkin butuh memang pemeliharaan yang lebih intensif agar produktivitasnya bagus gitu, Pak. Oke. Itu saja sih sekarang. Saya memang kemarin waktu ke sini sempat juga mencicipi gitu ya. Itu rasanya emang manis banget ya, Pak ya. Enak gitu. Seger, manis dan lucu tuh cara Pasnya. apa? Cara ngumpasnya ya, kayak Bu ya. pisang. Seperti Itu kayak pisang aja udah heret gitu, enak tanpa putus tuh. Itu menarik sih bagi saya. Saya mungkin baru pertama kali mendapatkan jenis mangga di sini. Kalau di pasaran, penonton dan juga pendengar bisa mendapatkan di mana tuh? Yang paling mudah kalau di seputaran Cirebon. Saya pikir di Cirebon baru ada di sini, Pak. Mangga Girgadina Jadi karena orang kalau mau ya coba aja ke sini. di sini ya dan di paling yang ada di Subang ada karena kita Itu juga yang dari sini tapi kita ngambil batang atas awalnya dari Subang gitu, Pak. Kalau di online sih katanya sudah ada cuma harganya seingat saya 300-an. oh sampai ke tinggi juga 300 Pak di 300-an. Jakarta itu sekilo. apanya ininya apa? Tunasnya atau apa? Mangganya. Mangganya, Pak. Yang sudah matang. Udah matang Ya, ya. tapi mungkin ya itu kelas premiumnya ya Pak ya, Iya. secara profesional di itu terus kemasannya juga pakai box, ada jendelanya di atas, kacanya seperti itu Pak. Nah, mikanya Oke. kelihatan bagus. Ya, itu kita tinggalkan soal mangga yang memang hasilnya luar biasa manis, enak, seger ya. Mungkin Anda nanti suatu saat kalau main-main ke Cirebon bisa datang ke RW 15 nih di sini nih, RW 15 Kelurahan Kalijaga. Kalijaga. Saya agak lupa nih Kelurahan Kalijaga Kalijaga. ya. Baik, saya masuk ke soal ketahanan pangannya nih, Bapak Ibu. Ibu Evelyn mungkin bisa bantu nih. Sejauh ini apa yang paling dirasakan Bu setelah dari tahun 2023 bersama-sama gotong royong membangun tempat ini, dijaga bareng-bareng gitu ya. Apa sih yang paling terasa perbedaannya Bu? Terasa ya dari segi lingkungan kita jadi lebih segar kali ya. Terus lebih bersih, yang tadinya hutan jadi terang. Terus dari ketahanan pangan juga kita bisa menjual hasil panen jadi menambah pemasukan buat ibu-ibu gitu. Terutama cabai ya Bu Iya, ya. cabai, tomat. yang kadang harganya tinggi gitu Tinggi. tomat. Memang termasuk juga di ini Pak, apa namanya? Kita bisa tahu nih siklusnya nih. Misalnya cabai lagi mahal, oke berarti cabai yang diprioritaskan misalnya. Atau nggak begitu? Dari pas musimnya aja, pas kita tanam misalkan pas di pasaran mahal ya kita jual ikutan pasar. Tapi kalau misalkan murah itu kita ikutan murah gitu Pak. Tapi lebih murah di sini ketimbang di pasar gitu. Jadi gitu. buat khusus warga gitu. Kita sih berusaha selalu ada komoditi seperti cabai, tomat gitu Pak. Terutama dua itu yang memang jadi perhatian pemerintah pusat. Itu yang dianjurkan. Kemudian artinya harga itu mengikuti pasar kita. Ketika pasar tinggi kita ya hanya naik sedikit tapi tetap itu kita jauh di bawah pasar gitu Bawah Pak. pasar. Itu yang dirasakan ibu-ibu karena ibu-ibu kan tidak lepas dari cabai. Iya. Nggak lepas dari cabai. Jadi ini luas hampir 1 hektar betul ya Pak ya? Iya. Yang 7.000 meter persegi. terhalang oleh Jalan, terpisah ya, iya. ada terpisah oleh jalan. Jadi kalau saya di depan saya ini gambarannya ya pendengar serta pemirsa di depan itu ada terbagi 2 karena ada ruas jalan begitu ya. Selepas jalan itu di seberangnya masih tanah yang dikelola oleh Poktan Agrigardina. Agrigardina ini dengan beberapa jenis tanaman yang dikembangkan. Ya. Kalau ini mangga, nah di belakangnya Pak Arif ini ada tomat, ya kan? Ada Kemudian cabai. apa lagi nih Pak? Cabai. Cabai, ya. Terong, sayuran. ada sayuran, kangkung, bayam, Mm-mm. Banyak ya? kembang kol lagi Iya. mulai berbunga. Oh, sekarang lagi mulai. berbuah ya? Betul, kembang kol juga. Kalau hewani, Ada Hewan juga? kita Ya hewani kita ada ayam di kelompoknya di sebelah sana, di pojokan sana. Itu ya itu kita melengkapi konsep bertani secara terpadu Pak. Kebetulan pada awalnya memang ada warga sini yang memelihara ayam di sana. Jadi kita rangkul, kita menjadi bagian dari itu.
gitu. Kemudian ada perikanan juga di pojok sebelah sana. Penempatannya di sebelah sana karena memang dia paling turun, tanahnya paling rendah, kemudian air limbahnya bisa masuk ke kali gitu Pak. Oke. Semuanya termanfaatkan ya? Iya. Semuanya termanfaatkan karena juga ini pengembangannya secara organik juga ya? Iya, Bapak Ibu ya? iya kita mau Oke. taman organik. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas juga bagaimana menjaga ritme gotong royongnya nih. Kan yang diurus bukan 1-2 kepala ya Iya, Bu ya, betul. ratusan mungkin di sini nih. Ada mungkin fase naik turunnya dan seterusnya, mungkin nanti bisa cerita lah ya. Nanti kita akan lanjutkan. Selain itu juga saya ingin mengundang salah satu mahasiswa yang kabarnya sedang KKN di sini. Iya. Oh ya. Supaya kita dengarkan juga nih pengalaman mereka berada di tempat ini, begitu ya. Kabarnya udah mau sebulan soalnya, jadi mereka Iya. pasti sudah banyak memotret. Nanti Lentera Inspirasi akan segera kembali. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jadi ini nih varietas mangga yang dari tadi di sesi pertama kita bicarakan. Jadi ini mangga yang menarik perhatian saya begitu saya datang ke sini. Karena satu, yang paling saya suka adalah rasanya tentu. Rasanya ini manis, seger, manisnya dapat, segernya dapat gitu ya. Dan cara bukanya itu rupanya kayak kita makan pisang aja. Ya, cuma siap-siap harus cuci tangan sih, karena kalau pakai tangan kan gitu. Kemudian tinggal digigit, dan yang menariknya Pak Arief, begitu saya gigit tuh, kan suka ada linu-linu ya, Iya. biasanya kalau makan mangga, ini tuh enggak. Iya. Mungkin karena baru satu ya, kita nanti coba sepiring. Kita lanjutkan lagi. Tapi tadi sebelum break, saya sempat meng-announce bahwa ada kelompok mahasiswa juga yang kebetulan sedang belajar di sini, Iya, KKN. KKN. Ya. Kita akan panggilkan nih salah satu dari mereka. Mas, boleh Mas masuk ke sini? Kita akan coba tanya-tanya sebentar. Kita cek dulu mikrofonnya, oke ya? Mikrofonnya ya. Coba Mas. Namanya siapa? Namanya Aidin Faiz. Panggilannya Faiz. Mas Faiz. Mas Faiz, betul. Dari mana? Saya dari KKM kelompok 2, Untak Cirebon 1945. Oke. Saya prodi teknik mesin di Untak. Teknik mesin. Teknik mesin, betul. Larinya ke kebun. Kebun. Kebetulan Oke. kebagiannya di sini. Mas, supaya fair nih, teman-temannya juga banyak rupanya di belakang Iya, saya, iya, tapi itu sayangnya nggak bisa teman-teman. in-frame. Jadi nanti tim saya mungkin akan coba sambil kasih lihat nih, Mbak Nurul mungkin bisa dibantu nih ya. Ini ada siapa aja Mas? Bisa disebutin Mas? Itu ada sekretaris kita yang paling pojok, cewek, Oke. namanya Adel. Terus ada Mila, di belakang ada Tari, terus Wardah, sama yang cowok itu Yanwar dan Jaya. Terus Oke. yang satu lagi Soleh. Mereka ini beda-beda jurusannya? Beda-beda jurusan dari berbagai macam fakultas di Untak. Kira-kira kalau dari mereka sebanyak ini yang paling nyambung dengan kegiatan di sini jurusan apa? Nggak ada sih Nggak ada, sebenarnya, iya. Karena paling perikanan pun Ada lah ya. ada ya di situ di sebelah. Semuanya pasti nyambung Pak, karena Kalau kita disambungin mah pasti nyambung. Iya, Kita betul. Soalnya adalah tadi saya agak kaget teknik mesin. iya, Setting mesin. yang paling nyambung kan semangatnya untuk Udah berjuang, pasti. berbuat baik seperti itu Luar Pak. biasa. Baru saya masuk ke situ sih sebenarnya. Ya udahlah, nggak jadi. Oke, saya sebelum ke Mas Faiz, Pak Arief, kedatangan para mahasiswa ini mungkin ini bukan kali pertama ya, Pak Arief Iya. dan juga Bu Evelyn. Sejauh ini kita lihat POV-nya dari mereka dulu ya, Mas Faiz. Iya. Ketika ada mahasiswa datang ke sini ikut belajar dan seterusnya, apa yang bisa Pak Arief dapatkan dari mereka? Iya, pertama memang ini kalau nggak salah sudah yang kelima ini Pak. Oh, ya? Termasuk ada IPDN dari Bandung juga, itu ratusan orang yang kita terima di sini Pak. Ya, kita
senang saja menerima mereka untuk berbaur dengan masyarakat, karena masyarakat sini juga perlu sentuhan-sentuhan bukan gaya hidup ya, hal-hal baru dalam era sekarang seperti apa, digital lah katakan itu Pak ya Pak. Mereka kan membawa tentu dengan background dari yang kuliah yang mereka berbeda-beda. Kami ingin juga mendapatkan manfaat bagi warga kami untuk mengupgrade pengetahuan warga, terutama karena di warga kami juga banyak UMKM Pak, usaha jahit, usaha kerajinan, usaha berjualan makanan dan usaha lain Pak. Jadi ingin ada pembelajaran juga bagaimana sih biar bisa mengembangkan usaha-usaha mereka di era digital, barangkali lewat online, ya, dan mereka ya itulah. Gitu ya. Oke, Mas Faiz, udah mau sebulan berarti ya? Udah sebulan lebih. Bahkan udah sebulan lebih, Mas Faiz. Sebulan lebih apa yang Mas Faiz dan teman-teman bisa potret dari sini? Kita yang pasti belajar banyak di sini, dari mulai pengolahan sampah, terus berkebun salah satunya, terus kita timbullah kesadaran terutama mengenai sampah itu sendiri. Mungkin itu. Oke, jadi mulai belajar begitu ya? Iya, betul. Belajar apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sini. Tadi misalnya Pak Arif menyebutkan mereka juga banyak belajar kok sebenarnya dari para mahasiswa yang datang, bukan hanya Mas Faiz dan juga teman-teman dari UNTAG ya? UNTAG. Tapi juga dari tadi ada IPDN dan seterusnya. Ya. Mas Faiz senang nggak ikut juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga bersama masyarakat di sini? Ya, kita pasti kita membawa ilmu juga, kita sharing, berbagi ilmu dengan masyarakat, terutama yang kita pelajarin di kampus ya, terutama itu Pak. Dan kita juga membantulah, setidaknya membantu kegiatan yang ada di sini sekaligus belajar. Kalau dari sudut pandang mahasiswa, apa sih yang masih bisa diperbaiki atau mungkin di-upgrade begitu ya dari semua kegiatan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini kira-kira? Mungkin dari sudut pandang kami ya, untuk yang bisa diperbaiki atau di-upgrade dari jumlah nasabah itu sendiri, jumlah nasabah dari bank sampah itu sendiri, ya Pak, terutama bank sampah sendiri kan itu program kerja prioritas kami. Betul. Di sini ya, mungkin itu. Sejauh ini apa yang dilakukan khusus di urusan sampah ini? Sejauh ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang salah satunya itu kita setiap Selasa dan Sabtu kita melakukan penarikan sampah ke rumah-rumah warga. Ya, lalu dipilah di sini. Terus tadi barusan kita selesai mengerjakan plang papan edukasi sampah terurai, Pak. Wow. Sampah terurai. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah kita akan mengupgrade storage yang ada di sini. Kita perbesar lah. Gitu. Sejauh ini masih kurang besar. Kurang besar, kurang Pak. Besar. Karena sampahnya banyak, Pak. Setiap masyarakat setiap harinya paling nggak 2 kilo, Pak, menghasilkan. Iya, sampah rumah tangga dengan, mereka. Ya, dengan 4 jiwa lah satu itu sampah. Tapi sejauh ini khusus untuk sampah habis di sini atau ada juga yang dibawa? Masih di sana. Hanya yang bisa dimanfaatkan di sini kita jadikan pupuk organik yang bisa dijual seperti kardus, plastik itu kita pilah, kita jual juga, Pak. Oke. Terakhir nih, Mas Faiz, karena kayaknya sih kegiatannya masih banyak nih sore ini. Satu aja nih, Mas. Udah buru-buru aja nih, Mas Faiz. Melihat habit warga, ya kan? Kan udah sebulan lebih nih di sini. Jujur-jujuran aja. Habit warga di sini gimana nih? Soal tadi misalnya sampah. Apakah mereka juga bahkan mereka sudah bisa memilah sendiri misalnya? Atau masih banyak sampah di pinggir tong sampah? Gimana teman? Yang kita lihat ya Pak, di lingkungan khususnya RW 15 ini masih ada yang perlu kita beri edukasi lah, Pak. Gitu. Kayak dari yang tadi Bapak bilang
masih ada sampah di sebelah tong sampah itu benar. Ada, terus kita lihat di sungai di belakang ada, itu ya sebagai tugas dan tantangan kami lah untuk memperbaiki itu. Oke, Mas Faiz, terima kasih banyak. Siap. Salam Terima untuk kasih. teman-teman juga. Sukses lah untuk kegiatannya Amin. sepanjang ada di RW 15 ini. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Mas Siap. Faiz. Terima kasih. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol dengan Mas Faiz, salah satu mahasiswa yang ya belajar di sini lah, belajar berbaur dengan masyarakat, memotret masyarakat, terutama tadi kita bicara soal sampah. Ya, itu proses lah Pak ya, di Ya. semua tempat pasti juga merasakan hal seperti itu. Ya goalsnya sih kita inginnya nggak ada lagi sampah, jadi Ya. sampah rumah tangga tuh ya habis di sini ya Pak ya, Ya. pengennya sih. Usaha-usaha itu tengah dilakukan atau memang ya sudah selama ini ada berapa persennya yang tetap akan dikirim ke DLH gitu atau gimana? Ya, usaha edukasi, kemudian penarikan sampah ke mereka, mengajari mereka memilah, itu terus dari hari ke hari kita terus lakukan, Pak. Kita lakukan, dan penarikan sampah juga kita lakukan gitu, Pak. Itu memang butuh waktu dan butuh ketelatenan, kesungguhan, dan memang support dari dinas-dinas terkait juga sangat kami harapkan, Pak, sangat menunjang. Contohnya katakanlah peralatan storage, kemudian alat angkut, juga mungkin pencacah sampah dan lain-lain, itu yang mungkin kita Jadi sejauh ini butuhkan. berakhirnya seperti apa itu sampah setelah dipilah, dijual jadi nilai ekonomis atau gimana? Iya, dijual dari nilai ekonomi Ya. Pak. Nah, sisa sampah organiknya kita jadikan pupuk. Ya, termasuk ini ya Bu ya, Iya. ini nih. Saya nggak tahu nanti penonton bisa lihat atau enggak, di belakang saya ini ada salah satu motor pengangkut sampah. Kalau Ya. ini sepertinya sudah dipilah ya Pak ya? Iya, Sudah dipilah disiapkan kali ini untuk ya. siap dijual. Siap dijual. Wow, luar biasa. Tadi sebelum break, saya sempat menyampaikan Bu Evelyn, adakah fase naik turunnya nih berorganisasi? Karena yang kita urus nih bukan 10-20 orang, ya kan? Kabarnya dimulai dari sekitar 80-an gitu ya, dari tahun 2023, kemudian hari ini ya mungkin juga terjadi penyusutan. Iya, betul. Orang bilang seleksi alam ya Pak Iya. Arif ya. Seperti apa nih Bu perjalanannya nih dari dulu mulai sampai dengan hari ini? Ya, perjalanan awalnya kita semangat, kumpul, cuma karena ada yang mungkin usia, dari faktor usia juga, Ya. dari yang suka sakit, jadi jarang ke kebun, atau mungkin dari keluarganya yang melarang Ada aktivitas juga ya? dia, banyak kayak gitu. Ya Pak, tapi lucunya ya begini, Hmm. mereka sudah memang tidak kuat, Pak. Paling banyak itu karena tidak kuat Fisik. secara fisik. Oke. Tapi mereka sekali-sekali juga datang ke sini mencari udara segar, mencari Iya, sinar iya, matahari, berkeringat, olahraga, seperti itu Pak di berkeringat. sini. Itu Iya. yang mereka rasakan manfaatnya. Ini saya menarik nih, ada jadwal piket juga nih Iya. Bu. Iya. Itu kesepakatan bersama untuk akhirnya satu kelompok atau gimana itu Bu cara baginya dulu tuh? Kelompok, jadi kita musyawarah dulu, misalkan ibu kelompok ini sama ini yang kira-kira biasanya dengan satu RT-nya biasanya. Oh, gitu. Jadi kalau ibu ini misalkan, oh saya dekatnya sama ini, jadi maunya kelompok ini, misalkan kelompok hari Senin, misalkan yang kelompok hari Selasa yang dekatnya RT 5 kebanyakannya gitu Pak. Jadi biar mereka sama-sama ke kebunnya bareng gitu. Oh, iya. Iya. Begitu Pak Subhan. Jadi tujuan kita kan memang berbaur, Pak. Berbaur. Dari bahkan kan ada yang beda agama juga, Pak. Iya. Oh iya. Jadi iya. tentu mereka katakanlah yang non muslim ada di hari-hari tertentu yang mereka tidak mereka bisa nggak dinas bisa, gitu. gitu ya. Kemudian ada beberapa orang ya itu kita split juga seperti itu Pak, kita campurkan sehingga kita tidak ingin katakanlah dari RT 7 satu hari RT itu tidak mengena di tujuan kami, Pak. Jadi mereka harus ketemu dengan RW kita lain? baurkan, iya kita Oh, campurkan dengan iya, RT iya, lain iya, kan iya. tujuan kita ya itu, Pak. Biar saling mengenal Saling juga mengenal. sih, Pak. Dan ini juga
sempat kita kocok ulang artinya Pak. Iya, Dari awal bukan hanya itu saja. Ketika 1 tahun kita kocok ulang biar di rolling. robah lagi. Ketemunya dengan yang baru. Itu tujuannya Pak. Lebih sering mengenal lagi. Ya itu Pak tujuan kita. Karena saya nggak tahu ya kalau di masyarakat yang ada di sini, ini kebanyakannya pendatang atau memang asli dari sini? Pendatang banyak ya. Nah, Pak. justru karena pendatang itu Iya, berarti kan mereka harus sesekali waktu harus Iya. dikocok ulang sehingga Iya. bertemu dengan yang baru. Iya, Gitu ya Pak ya. Jadi secara umum bisa nggak digambarkan ke pemirsa dan juga pendengar kita, Bu Evelyn, kegiatan mereka ngapain? Misalnya nih sore ini saya ke bagian piket nih, itu saya ngapain aja biasanya di sini? Biasanya kalau pagi kita awal menyiram semua tanaman yang ada di sini. Setelah itu baru nyabutin gulma biar bersihin. Tanaman yang sudah mati kita ganti dari Menyulam namanya. Menyulam. Terus Memanen. manen, kalau ada pas waktu panen kita panen, kita kumpulkan baru kita jual. Kita jual ke anggota dulu, misalkan ada ini baru keluar. Oke. Gitu. Menjualnya di list dulu. Iya, di list dulu. Misalkan anggota nih siapa yang mau beli. Oh gitu. iya, Nanti, wah, menarik ya. Kita mau beli. Kalau masih ada sisa kita jual keluar. Jadi gini contohnya ke tanah bayam sudah waktunya panen nih. Terus kita di grup WA kita ada bayam sudah siap panen. Siapa saja yang mau nanti pada ngisi saya setengah kilo, saya 1 kilo, saya 2 kilo. Mereka pun kita dorong untuk bisa menjual ke tetangga, khususnya tetangga yang memang tidak ikut aktif di sini gitu. Oh gitu. Utamanya gitu. Tapi juga tidak sedikit yang mereka juga menjual ke desa lain yang beli di grup itu. Kenalnya iya. Waduh. Jadi tidak hanya untuk sendiri tapi kami dorong untuk bisa Supaya menjual bisa ke tetangga juga ke luar desa, Artinya, ke dinas seperti itu. Orang yang ngelis di grup itu, Iya. dia juga sebenarnya bisa menjual Bisa lagi. Iya. Karena harganya tadi di sini lebih murah. Dan kalau mau dijual lagi juga harga dibedakan lagi. Wih, luar biasa. Sayangnya saya nggak ada di grup WA itu, Pak. Nanti Jadi saya nggak dimasukkan. bisa ngelis ya. Ibunya saya mungkin Oke, dimasukkan. siap. Jadi bisa ngelis ya. Bisa. Secara umum karena saya nggak bisa melihat sejauh itu ya Pak ya sampai ke Ya. sana. Ini kan beda-beda nih tanamannya. Ya. Ada yang cabai, ada tomat, komoditas-komoditas yang harus ada di dapur lah. Iya, Ya. betul. Biasanya ketika di blasting di grup WA itu memang habis oleh yang ada di grup itu. Iya, Iya, biasanya rata-rata. cepat Iya. habis karena kita panennya juga nggak langsung serentak gitu. Jadi pas nanam 9 bulan ini, udah 3 bulan kemudian kita tanam, panen, baru kita Loh, jual. artinya walaupun mereka ya Pak Arif yang ngelis beli di grup itu tidak officially sebagai tim pemasaran, Iya. tapi akhirnya kita nggak sulit kok untuk bisa memasarkan begitu. Iya, iya. Karena mereka sudah ngelis sendiri, Bisa menjual bahkan Iya. dari kitanya dengan Dan harga yang keuntungan juga. jauh lebih Ada murah. lagi. Iya. Ya, keuntungan Itu lagi. dapat untung nggak sih Bu, ngejual murah gitu? Ya dapat untung saya ikat 500 ribu kan lumayan Pak. Untuk ibu kan bisa untuk beli yang lainnya. Iya ya, pemberdayaannya di situ Iya, ya Pak iya. ya. Dan yang penting lagi Pak sebetulnya dari keuntungan itu juga tidak semuanya, artinya ada pos untuk masuk kembali ke grup, Oh, oke. ke kelompok Ke kelompok. agar bisa beli ya bahan-bahan produksinya Kebutuhan seperti yang- Betul, pupuk betul. dan lain-lain. Ini yang pengelolaan ini yang memang harus betul-betul bendahara yang memang bisa memutarkan uang itu. Pak. betul, Kalau betul. kalau tidak bisa nanti uangnya habis untuk Iya. ke warga semua. Pas kita mau mau produksi, beli bibit lagi. mana ini? Iya, ada uang. Itu Oke, yang penting. dari awal kita ngobrol, hampir saya belum sentuh soal pengembangan hewaninya. Mungkin tadi sempat kita ngobrol mengenai ayam ya Pak ya. Ada ayam juga yang dikembangkan berawal dari ada satu warga yang punya Iya. kandang ayam di depan kita begitu ya. Tapi kalau saya lihat di belakang ini juga ada kolam-kolam kecil, Iya. ya kan itu pengembangan ikan juga. Iya. Pak, dari sebanyak ini itu ada rumah bibit juga, Iya. ya kan? Sepertinya ada logo-logo pemerintah daerah juga di sana gitu ya. Boleh nggak dijelaskan apa namanya hubungan baik yang dibangun misalnya dengan dinas-dinas tertentu sehingga mereka bantu apa ya? Bantu kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini, Iya, termasuk iya. misalnya apa pembibitan segala macam. Iya. Itu gimana Pak?
Ya Pak, seperti diceritakan di awal, kami tadinya betul-betul buta soal hubungannya dengan pemerintahan sebetulnya Pak. Jadi pure saya mau babat lahan ini menjadi produktif itu saja Pak awalnya. Tapi tiba-tiba banyak dinas-dinas yang lewat. Mereka yang datang? Iya. Dia lewat, kemudian dengan pakai baju dinasnya mampir, ini mau dibikin apa? Mau dibikin kebun Bu. Ternyata itu banyak bantuan-bantuan pemerintah dalam rangka ketahanan pangan itu Pak. Gitu ya. Kemudian kalau soal lele ini awal-awalnya memang kita juga tidak tahu bahwa ada program untuk apa itu namanya anak kecil. Oh, stunting. Anak stunting, Pak. Stunting. Penanganan stunting, Pak. Jadi kita dibantu 1000 ekor di 2 kolam kecil, kita dikasih bibit kecil, kita pelihara, kemudian kita bagikan untuk program penanganan stunting dari pemerintah. Nah, selain itu ada yang cukup megah di sebelah sana, ada rumah dengan kolam-kolam bulat sekitar 10 kolam di sana, itu bantuan dari Kementerian Kelautan, Pak, Kemaritiman. Oke. Dan secara terus-menerus mereka juga memantau ya Pak ya? Iya, Betul. mereka setiap tahun rutin. Rutin? Kita memang ya butuh pendampingan, Pak. Ada penyakit yang kadang kita tidak tahu seperti apa gitu. Ini kendala-kendalanya melihara makhluk hidup tuh sulit Pak. Betul ya. Ilmunya tidak cukup. Ilmunya tidak cukup. Oke, Pak, di menit-menit terakhir, nanti saya ada game soalnya, game seringan lah, jawab oleh Ibu dan Bapak. Goalsnya apa sih Pak? Nanti kedepannya nih kita mau jadi apa nih tempat ini, Bu? Inginnya. Dari sudut pandang Ibu dulu, kira-kira kedepannya nih tempat ini akan jadi apa? Ya, pengen sih jadi lebih terkenal lagi, jadi bisa pada pemasukan buat kayak agrowisata mungkin, Oh mungkin, iya. gitu. Atau perkampungan pertanian. Pertanian. Oh, iya. Akan jauh lebih dikenal nantinya Iya, ya lebih Bu ya. kenal. Bapak gimana Pak? Ya, agrowisata mungkin itu memang sebuah impian Pak, impian kami. Saya tuh sampai mendesain nanti ada sebelah sana tadinya untuk parkiran bis seperti itu Pak, parkiran saya betul, Pak. betul. Kemudian apa namanya, ya agrowisata mungkin kita lengkapi semuanya ini. Dan ada sekarang ada dorongan dari pihak BI Bank Indonesia yang memang mulai lebih intens berkomunikasi dengan kami untuk merapikan tanamannya. Jadi memang dari pemerintah kan cabai itu yang paling diutamakan. Nah, kita sudah ada komunikasi, nanti kita akan difasilitasi dengan alat-alat mekanisasi pertanian sehingga menggunakan traktor kecil untuk membuka lahan, guludan seperti itu. Nanti apa namanya, bibit juga disuplai oleh mereka, dan pemasaran diharapkan lebih meluas ke tidak hanya untuk di sini gitu Pak, tapi untuk di katakanlah Cirebon secara keseluruhan seperti itu Pak ke depannya Pak. Iya, itu keinginan BI seperti itu Pak. Kita mengikut. Baik, jadi nantinya yang mendapat manfaat dari semua kegiatan di sini tuh bukan hanya warga di sini, iya, tapi juga akan jauh lebih banyak, paling tidak orang Cirebon tuh ikut merasakan. Iya. Ya. Oke Pak, Bu, ini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab cepat. Hadiahnya ini aja lah. Ya. Bisa dijawab cepat, iya atau enggak, atau benar atau salah ya. Menurut Ibu atau Bapak benar atau salah? Yang pertama nih, gotong royong nggak perlu banyak orang terlibat. Salah. Iya. Oke. Kemandirian masyarakat bisa lahir dari usaha kecil yang dikelola bersama. Betul. Selama ini itu yang Iya, dilakukan ya. itu. Tanpa gotong royong nggak ada. Nonsen. Nggak ada. Nonsen ya. Nilai kebersamaan lebih penting dari keuntungan pribadi dalam membangun kampung. Benar. Betul, iya. Oke. Kemudian budaya menolong sesama adalah bagian dari nilai gotong royong. Iya benar. Betul. Selama ini konkretnya apa Pak? Yang ini? Yang Yang budaya menolong sesama gitu. Pak, di sini kan sering ya warga ada yang sakit, ada yang butuh Bukan kendaraan, itu. dan itu tidak hanya siang Pak, malam kadang Pak butuh mobil. Ya kita karena sudah kenal dan komunikasinya juga lewat grup lancar, itu jadi Hampir nggak ada masalah ya? ya itu jadi tertangani seperti itu Pak. Itu yang Oke, sangat kentara Pak. betul. Berikutnya, karena ini kampung Pancasila ya, semangat Pancasila hanya relevan di sekolah, bukan di masyarakat. Tidak Pak. enggak Salah. betul, salah. Udah jelas bukan Iya. ya. Justru
kita berkumpul di sini ngobrol bisa Di sini seru-seruan juga karena berbeda agama seperti tadi berbeda saya agama bilang, tadi, kita di ya. sini sangat rukun, sangat Betul. tidak ada masalah. tanam sayuran dan budidaya ikan bisa memperkuat ketahanan pangan. Betul. Betul. Betul, pasti ya Pak ya. Iya. Inspirasi dari satu kampung bisa menular dan memotivasi desa-desa lain untuk sama-sama maju. Sama, Ya. betul, ya benar. Sejauh ini desa mana atau kabupaten mana yang pernah datang ke sini belajar dari sini? Biasanya dari KWT, Pak. Dari RW-RW lain lain, oh, datang ke sini juga. yang Iya, sudah Saling berkunjung kita ke sini. kan kita rajin mengupload di Sosmed, Instagram, ya? di Di sosmed sosmed, itu, iya. Pak. Itu banyak yang datang Kalau ke sini. dari kota lain ada juga nggak yang sempat berkunjung gitu? Kota nggak inget ya dari mana ya? Pernah tapi kan ya? Ada Pak, itu ada ya. Pak. Mereka berkunjung apa namanya ikut belajar juga di sini. Iya. Bahkan ya pernah di setting untuk nanti jadi pusat pelatihan seperti itu Pak. P4S gitu kalau nggak salah P4S istilahnya. Pusat pelatihan pertanian Oh, gitu. Oke, Perpanjangan. justru ini jadi salah satu tempat yang ya mereka wajib kunjungi Iya, ya iya, untuk iya. belajar ya. Dan ada beberapa rektor-rektor dari di Cirebon sini juga menginginkan apa namanya nanti anak didik mereka atau apa namanya itu bisa belajar ke sini gitu dalam Oh. hal ya ini mungkin persiapan pensiun gitu, Pak. Iya, cek, ya. Untuk berusaha gitu Pak. Betul. Universitas Siliwangi dari Tasik Pak, Dari ada Tasik. pernah Oh, ya, tuh, Siliwangi. ya. Dari Tasik Pak juga Rektor, pernah ke Pak siapa tuh ya lupa. Pak Artinya tidak hanya dilirik oleh masyarakat sekitar ya Bu ya, Iya. tapi juga pihak luar, termasuk juga akademisi dari Ya, luar, akademisi, gitu ya, betul. datang juga untuk belajar di sini. Baik, Ibu Evelyn dan juga Pak Arief, ini sudah berada di penghujung waktu. Saya ingin Ibu atau Bapak atau dua-duanya lah, masing-masing 1 menit mungkin, memberikan closing statement kepada penonton dan juga pendengar kami tentang apapun yang ada di sini. Pak Arief dulu mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Ya, terima kasih sekali ini terutama kepada RRI Lentera Inspirasi yang telah datang ke kami untuk merekam apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ini juga akan bisa menjadi inspirasi bagi semua yang melihat dalam tayangan ini. Ya. Bisa menjadi inspirasi dan berbuat yang sama atau mungkin lebih baik dengan tujuan yang sama dan bisa yang lebih baik dengan semangat yang sama atau lebih baik. Mudah-mudahan ini semakin menyebar di seluruh Indonesia sehingga tujuan dari pemerintah dalam hal ketahanan pangan dan lain sebagainya mudah-mudahan segera berhasil Pak. Amin. Dengan acara atau kegiatan kecil di kampung lah istilahnya. Iya. Betul. Terima kasih Pak. Tidak ada kegiatan besar yang tidak dimulai dari hal-hal Iya, kecil betul. seperti Ya. di sini Iya. gitu ya. Bu Evelyn mungkin bisalah ajak orang-orang untuk bisa berkunjung juga ke sini. Ya, Silakan. terima kasih untuk Lentera Inspirasinya. Mudah-mudahan dengan acara ini setiap yang melihat bisa tertarik, bisa berkunjung kemari untuk belajar tentang pertanian atau budidaya tentang perkebunan yang ada di sini untuk lebih maju lagi, lebih inspirasi lagi dan untuk menambah nilai Ya. ekonomis. Oke, baik. Boleh dong tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama, Bu Evelyn, salam juga buat Pak ibu-ibu Subhan, yang sedang ya. menantikan di belakang kita ya. Karena mereka juga mungkin sebagian baru beres piket atau mungkin ada Iya. juga yang piket Iya, yang sore ini ya. Terima kasih sudah banyak menginspirasi. Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi tempat-tempat lain yang juga melakukan hal yang sama atau lebih baik dari ini Iya, tadi betul. seperti yang disampaikan oleh Pak Arief. Pendengar dan juga pemirsa, percayalah bahwa membangun sebuah ketahanan pangan itu harus dimulai dari hal-hal kecil, harus dimulai dari keluarga-keluarga kita, berkumpul di RT-RT kita, di RW-RW kita sampai dengan membesar dan membesar. Sehingga nantinya ya kita berdaya dari tempat kita tinggal begitu ya. Semuanya bisa kita lakukan dari sini. Dari mulai pengolahan sampah kita bisa habis di sini. Kemudian tanaman-tanaman kita bisa budidayakan sehingga nantinya setiap keluarga bisa
merasakan betul ya ketahanan pangannya, dimulai Betul. dari rumah-rumah kita. Saya M. Subhan undur diri, dan secara visual Anda bisa menonton siaran ini di YouTube channel RRI Cirebon serta di semua platform digital yang kami miliki. Secara audio Anda bisa dengarkan di 94,8 FM RRI Cirebon setiap hari Minggu malam setelah drama radio. Dan khusus untuk kaum muda, kita juga punya acara yang sama dengan format yang berbeda, dan bisa disimak di Pro 2 FM 97,5 MHz dan juga di YouTube channel yang sama di RRI Cirebon. Saya M. Subhan undur diri dari Lentera Inspirasi. Sampai jumpa.